Halo Grid Squad, welcome back di Grid Sharing Session yang kedua bersama saya Linggawati Talk. Dan hari ini bersama saya dengan Grid People, seorang traveler dengan konten-konten yang sangat bagus dan inspiratif, Muhammad Sadam atau dikenal dengan @sadam.jpg. Hari ini senang sekali ketemu dengan Sadam di acara Grid Sharing Session. Apa kabar Sadam? Baik, Bu Jin lagi. Selamat datang di acara kami dan tentunya Grid Squad juga pengen tahu bahwa dari bincang-bincang ini banyak cerita yang sebenarnya bisa kamu sharing dan juga yang perlu kita tahu sebenarnya apa yang membuat seorang Sadam itu akhirnya menjadi seorang solo traveler dan juga menjadi content creator. Silakan Sadam. Oke, jadi awal mula saya pertama jalan-jalan itu saya ingat banget tahun 2017. Tapi waktu dulu tuh saya jalan-jalan tuh karena ingin mencari jati diri saya. Karena dulu saya masih muda dan saya sedikit kehilangan arah. Sebenarnya saya mau kemana sih gitu loh. Akhirnya saya mencoba traveling ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan waktu itu akhirnya saya jatuh cinta sama traveling karena traveling itu mengajarkan saya buat merefleksikan diri ya, itu setelah ngobrol dengan orang, karena berinteraksi dan sebagainya dengan berbagai macam suku, budaya, dan itu akhirnya ngebentuk jati diri saya yang baru. Dari situ saya makin percaya bahwa traveling itu bagus banget buat orang-orang yang memang pada dasarnya tuh pengen mencari tahu kalau saya tuh tipe kayak gimana. Jadi gitu. awal mulanya berarti kamu karena kehilangan arah. Betul. Jadi pergi untuk healing ya sebenarnya. Iya, kurang lebih kayak begitulah, healing. Kemudian menjadi seorang solo traveler itu yang paling menarik itu apa? Di saat seperti apa kamu menemukan wah cocok nih buat saya gitu. Oke, jadi waktu itu saya ngerasa kan masih muda ya, kebanyakan orang-orang tuh mungkin ada hambatan mungkin dari segi orang tua izin ya, ataupun dari segi kendala mungkin uang dan jarak dan sebagainya. Jadi jarang orang yang bisa diajak traveling pada umur itu. Akhirnya udahlah saya mau coba aja sendiri gitu. Makanya saya coba solo traveler kemana-mana. Dan ternyata malah itu menjadi nilai plus bagi saya. Orang-orang tuh karena mereka... Jadi menarik ya. Iya, kebanyakan kan orang Indonesia, ya tadi saya bilang ada kendala tersebut. Jadi ketika melihat orang lain yang bisa, oh ternyata solo traveler tuh seseru itu loh. Ternyata solo traveler tuh bisa loh dilakukan gitu. Akhirnya itu makin ngedorong saya buat pergi lebih jauh lagi. Jadi gitu. dari sana kamu mungkin malah menjadi seorang content creator. Betul. Jadi ya tadi tuh saya cuma buat diri saya sendiri kan. Tapi ternyata hal-hal yang saya lakukan itu bisa berdampak ke orang banyak. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk sharing ke media sosial. Yang dimana syukur sekali banyak dari mereka itu mulai terinspirasi dari konten-konten saya gitu. Beberapa kayak semangat, Kak terima kasih ya gara-gara Kakak aku jadi berani memulai untuk traveling ke sini gitu. Atau juga dia bilang Kak makasih ya gara-gara Kakak aku jadi bisa melihat keindahan Indonesia kayak gitu-gitu. Oke, kamu udah berapa lama sejak kamu mulai mencoba travel pertamanya sampai hari ini udah berapa lama? Kurang lebih dari 2017 sampai sekarang ya 6 tahun lah ya berarti ya 6 tahun. Dan itu menurut saya kalau di bidang dunia konten traveler itu jatuhnya saya masih baru karena ada orang yang lebih lama gitu. Cuman yang kita tahu bahwa media sosial itu mulai booming sekali pasca pandemi. Tapi gitu. kadang menjadi menariknya sebuah konten kadang tidak melihat lamanya ini orang muncul atau tidak. Tetapi konten itu sendiri bagi ya pemirsa penonton itu follower itu pinter gitu. Bagus nih, aku akan follow dia. Saya pikir itu jauh lebih penting. Betul sekali, saya setuju. Jadi ngomong-ngomong Sadam bahwa pada saat kamu memulai satu traveling, apa yang harus kamu siapkan? Bagaimana menjaga tips untuk menjadi selalu fit selama perjalanan itu? Dan juga salah satu yang paling penting kita lihat bahwa kebanyakan kontenmu mengenai sinematografi. Apa yang menjadi tips buat Grid Squad juga bahwa apa yang harus diperhatikan. Kemudian tipsnya itu bagaimana supaya hasilnya itu bagus dan semua yang mau diliput itu ada dalam sinematografi itu. Oke. Pastinya saya sih ngebagi dua ya untuk traveling itu sendiri sama untuk nge-konten. Yeah. Kalau untuk traveling itu udah wajib banget tahu destinasi mana yang akan kita tuju. Misal sebagai contoh kayak kalau mau ke daerah pegunungan maka gear yang harus disiapkan adalah gear untuk pergi ke gunung. Gitu. Terus yang kedua ya kalau misalnya memang kita udah tahu nih kalau di gunung itu lagi musim apa ya kita harus siapin juga
Nah, sesimpel pertama ya, kalau misalnya saya kasih garis besar, kita harus tahu tujuan kita tuh kemana. Terus yang kedua, kita harus tahu di sana itu musim apa. Karena pada dasarnya ya setiap negara ataupun setiap wilayah musimnya beda-beda. Terus yang ketiga, kita harus tahu di sana itu budayanya seperti apa. Jangan sampai kita salah dalam bersikap. Karena kan kebanyakan orang Indonesia ataupun mungkin orang-orang luar ya, itu tidak punya prinsip seharusnya ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu kurang lebih. Terus yang terakhir yang menurut saya cukup penting sekali yaitu adalah alat-alat kesehatan. Gitu, karena kita harus tahu ya destinasi kita nih kira-kira kemungkinan terburuknya lah apa yang akan terjadi. Karena kebanyakan orang Indonesia itu mitigasinya kurang. Iya. Gitu, mereka ngerasa kayak mereka bisa sehat tapi tiba-tiba pas sampai di sana lagi traveling mereka sakit drop, ya? Dan akhirnya nggak enjoy. Makanya mitigasi itu penting. Jadi kalau dari segi traveling biasanya itu 4 yang saya lakukan. Tapi kalau dari segi konten kreator ini yang cukup sering banget ditanya banyak orang, Kak Sadam kok bisa sih ketika traveling kontennya tuh banyak banget, idenya nggak habis-habis, gimana sih caranya? Nah kalau saya sendiri itu sebelum mengunjungi destinasi wisatanya saya udah nge-analisis tempat mana aja yang bagus nih gitu, tempat mana aja yang cocok dengan tipe kontennya masing-masing. Jadi saya udah save dulu nih gitu. Jadi pas saya sampai ke sana, oh ini tipe kontennya kayak gini, saya tinggal buka contohnya kayak gini dan saya buat. Jadi saya nggak butuh waktu yang lama untuk eksekusi konten. Karena kebanyakan orang pada umumnya ya mungkin konten kreator pemula, mereka tuh baru sampai tempatnya, habis itu baru mikir mau bikin konten apa ya gitu. Jadi harus udah di-plan. Iya betul, udah di-plan. Jadi itu akan lebih memudahkan dan lebih efisien. Jadi itulah 2 hal yang biasa saya lakukan untuk traveling dan ngekonten. Makanya kebanyakan di Instagram saya itu benar-benar sinematik, karena sinematik itu memang butuh konsep. Nggak sembarangan yang tiba-tiba datang nggak gitu. Jadi saya memang sudah terkonsep. Makanya jadi ada kayak ceritanya supaya orang begitu nonton paham nih bahwa yang kamu coba gambarkan di suasana itu seperti apa ya. Betul. Jadi memang saya tuh pengen banget ngebawa follower saya itu ada di dalam dunia saya. Makanya saya terkenal dengan slogan jalan-jalan online. Gitu. Karena saya selalu menceritakan setiap traveling saya tuh kepada follower saya, dan saya tuh punya prinsip ke follower saya, kalaupun kamu belum bisa ke sini nggak apa-apa, saya wakilin dulu sampai kamu akan ke sini. Gitu. Makanya ada tadi tagline jalan-jalan online. Seperti itu. Di kontenmu ini kamu sharing nggak biaya yang maksimal harus dipersiapkan itu berapa? Gitu? Oke, nah biasanya saya tuh sharing ketika udah selesai tripnya, saya baru nge-sharing tuh ke semuanya gitu. Karena pada dasarnya memang konten yang paling laku adalah konten sharing. Karena kan balik lagi tujuan utama saya adalah ngebuat orang akhirnya bisa jalan-jalan sendirinya. Makanya kalau ada teman-teman atau follower saya itu bilang kayak, aduh semoga bisa ke sana, saya selalu bilang pasti bisa. Gitu, manifesting aja dulu, suatu saat kamu akan kesini gitu. Karena kalau kamu sharing biaya, minimal membuat orang itu jauh lebih confident ya. Betul. Misalnya berapa sih, kenapa bisa sekian hari, berapa duit, itu minimal orang yang belum pernah itu pengen tahu lah bahwa dia takut juga biayanya nggak cukup. Tapi kalau kita solo traveling, apakah keamanan tempat itu penting nggak bagi kamu? Misalnya apakah di situ itu aman buat pendatang baru, atau ada hal-hal yang kita kadang tidak predik, misalnya orang di situ itu nggak welcome pada saat melihat orang dari luar datang ke daerah mereka. Oke, biasanya balik lagi ke yang poin pertama, yang tadi itu adalah riset. Saya bisa bilang bahwa setiap tempat itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh India, ya kan? India tuh mungkin dari segi kultur, nature itu bagus banget kan. Tapi mungkin dari segi budaya orangnya itu cukup mengerikan ya. Karena pada dasarnya kan mungkin bisa dibaca di berita India tuh kriminalnya cukup tinggi gitu. Makanya saya bisa sarankan kalau kalian misalnya udah tahu nih, kalian mau ke India, terutama yang wanita jangan sendiri gitu. Meskipun ada beberapa bilang bisa kok, tapi kan balik lagi kita harus mitigasi gitu kan. Jadi lebih baik sama temen. Jadi kalau kalian tahu bahwa lokasi yang kalian akan datangi itu lumayan berbahaya, sebaiknya mungkin ajak teman ataupun pakai guide dan sebagainya gitu. Lebih baik mencegah kan. Kita bilang bahwa sekarang yang disebut solo travelers itu cenderung konotasinya mirip dengan backpacker gitu. Jadi kalau kita dulu tahu backpacker itu kan image-nya negatif. Jadi kalau kita bilang ke kota tua yang di Jakarta itu backpacker itu dekil, kemudian kotor, ya bahkan mereka jarang mandi gitu. Karena yang dibawa itu hanya satu tas backpack, ya. Iya. Tetapi
menurut Sadam hari ini mungkin kondisi itu berubah. Backpacker itu seperti apa? Siapa sih mereka gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, backpacker itu adalah definisi dari orang yang memang bawa satu tas untuk menjelajahi suatu tempat. Tapi bukan berarti backpacker ini adalah orang yang nggak punya uang ya, gitu. Karena pada dasarnya mereka tuh mencari suatu experience dari situ. Jadi kalau menurut saya, backpacker adalah seseorang yang berusaha mencari experience dengan hanya membawa satu tas. Itu. Karena pada dasarnya sekarang tuh saya pernah pergi ke Nepal kan. Dan saya pernah ketemu sama salah satu orang, dia backpack gitu. Pas saya tanya kerjaannya apa, ya dia salah satu bankir di Amerika yang saya lupa namanya apa lah ya, nama bankirnya, dan ya mereka udah pasti banyak uang dong gitu. Dan mereka cuma backpack doang, dan dia bilang, iya saya 1 bulan di sini cuma bawa ini. Terus saya sampai nanya, loh kenapa kamu nggak bawa yang lebih besar? Maksudnya kayak kan di sini bisa lebih enjoy gitu, nggak apa-apa. Dia bilang kayak, iya saya pengen rasain experience-nya gitu. Jadi backpacker itu menurut saya adalah traveling dengan merasakan experience dengan backpack gitu sih. Dan katanya bahwa komunitas ini kan berkembang setiap tahun itu jumlah mereka bertambah, dan harusnya bahwa mereka ini ada dalam satu komunitas yang saling connect ya. Apakah kamu satu di antara komunitas ini atau kamu sudah mengenal mereka semua? Oke, jadi saya tuh punya komunitas sendiri sebenarnya. Di antara teman-teman saya itu kayak semacam komunitas travel content creator lah, yang dimana memang kita konsepnya backpackeran gitu. Kita traveling kemana-mana dan sebagainya. Dan menurut saya penting banget punya komunitas, karena kebanyakan orang Indonesia itu malas untuk mencari informasi yang ya padahal bisa aja kan lewat buka Google dikit aja. Nah, tapi kalau di komunitas itu ada sharing session. Gitu. Jadi tanpa perlu kita nyari, orang biasa sharing, guys kalian kesini ya, sini bagus loh, ada diskon atau apa gitu. Jadi penting banget buat orang-orang yang suka traveling itu tergabung dalam komunitas menurut saya. Dan benar tadi kata Bu Chunlin bahwa makin lama komunitas ini makin berkembang, karena pada dasarnya sekarang kan udah era media sosial ya. Kalau dulu mungkin saya pernah nanya kakak saya juga yang dia memang suka traveling, dulu tuh susah banget buat kita misalnya mau pergi ke daerah Indonesia, kayak kita harus nanya satu orang gitu. Kalau sekarang mungkin ya lewat internet atau yang tadi saya bilang lewat komunitas. Kan kalau di komunitas pasti ada orang yang udah pernah ke sana kan. Dan semua orang bisa sharing apa yang harus diperhatikan. Betul gitu. Jadi penting banget sih dalam komunitas itu. Pengen tahu. Jadi aku pikir Grit Squad juga pengen tahu bahwa in case kita pengen ke satu tempat, kita itu perlu persiapkan apa dulu? Apakah kita tanya komunitas dulu, kemudian baru kita tahu bahwa yang dibutuhkan itu ini, atau kita udah research dulu, baru kita sharing di komunitas itu supaya kita combine bahwa apa yang kita tahu dengan apa yang mereka akan advice. Kalau menurut saya yang pertama banget itu adalah research dulu. Research dulu ya, kayak kita sendiri dulu coba cari dan sebagainya. Ketika udah ada yang kurang baru tanya, ada yang punya pengalaman kesini nggak? Gitu. Atau kecuali memang kita punya sahabat yang ataupun teman dekat banget yang memang udah bertukar cerita lama dan mereka pernah ke sana, ya menurut saya langsung aja ke sana. Tapi kan biasanya dalam komunitas itu nggak seluruhnya dekat kan. Jadi kalau menurut saya research dulu, ketika sudah buntu banget, kita cari orang yang pernah ke sana berpengalaman gitu. Ngomong-ngomong mengenai pada saat kita memutuskan pengen ke satu tempat nih, apa yang membuat kamu pengen ke situ? Apakah orang lain belum, saya pengen duluan, atau kamu memang memilih destinasi yang bagi kamu itu unik gitu? Jadi itu mungkin ya. Biasanya saya tuh pengen ke daerah yang orang itu belum pernah dan nggak tahu. Karena ya menurut saya ya itu experience-nya beda aja gitu. Kalau misalnya kayak waktu itu saya pernah ke pulau, itu namanya Pulau Savuraijua, ya, yang mungkin kebanyakan orang Indonesia nggak tahu, padahal itu pulau cantik banget. Itu itu masih dalam provinsi NTT ya. Itu tuh ada namanya Kelabamaja. Itu kayak daerah kering kerontang, tapi warna pasir-pasirnya tuh warna merah, campuran ungu dan sebagainya kayak gitu. Dan itu cantik sekali. Itu kayak di Utah, USA. Itu bagus banget gitu. Dan orang jarang ada yang tahu. Pas saya pertama kali ke sana, orang ada loh tempat kayak gini di Indonesia. Nah itulah yang saya suka gitu. Saya pengen ngasih tahu bahwa ada loh tempat-tempat kayak gini yang mungkin kalian nggak pernah lihat gitu. Jadi saya lebih suka ke arah sananya. Tapi tempat unik kayak begitu kadang menempuh sampai ke spot itu tentunya nggak gampang juga gitu. Betul.
Jadi kadang harus disambung dengan sepeda motor Betul. atau ya seperti itu ya. Betul. Waktu itu saya ke sana itu naik pesawat dulu ya dari Jakarta sampai Kupang. Dari Kupang itu harus naik perahu, naik kapal feri lah ya. Itu kurang lebih 10 jam. Ya, itu dalam kapal untuk sampai ke itu tempat, dan saya harus naik motor lagi 2 jam untuk sampai di Kelaba Maja itu. Nah, tapi kan experience Kelaba Maja itu berarti namanya aja nggak familiar ya? Iya, jarang banget, emang orang Indonesia jarang banget ke sana gitu. Bahkan orang Flores atau NTT pun itu jarang banget ke sana. Misalnya semuanya pasir, jadi pada saat kita misalnya mau ke toilet, kemudian haus, cari makanan, gampang. Kalau di sana kebetulan ada beberapa tempat yang memang sudah disediakan ya. Kalau waktu saya kemarin ke Kelaba Maja, itu udah ada tempat spot untuk itu. Gitu. Memang di Indonesia ini kalau kita makin ke timur ya, kalau menurut saya memang dari segi infrastruktur tuh cukup kurang untuk kenyamanan wisata gitu. Itu makanya mungkin bisa dikoreksi. Di daerah timur ya. Iya, mungkin itu bisa dikoreksi gitu untuk pariwisata Indonesia. Padahal saya bisa bilang daerah timur itu daerah hidden gem banget. Benar-benar hampir ya, kalau saya pernah bikin konten hidden gem tuh rata-rata di timur gitu. Kami sering banget mengupload tempat-tempat hidden gem di Instagram kami, dan biasanya banyak banget yang merich melihat gitu, dan kita pikir akhirnya itu menjadi konten yang paling banyak orang melihat ya di hidden gem. Betul. Nah, mungkin Sadam udah lihat juga sosial media kami saya bahwa sudah lihat. beberapa tempat yang kami up itu lumayan banyak yang followernya itu akhirnya naik. Betul. Dan mungkin kamu bisa sharing mana yang udah pernah kamu lihat dari konten yang pernah kami up. Saya lihat menarik banget ya, karena ada beberapa tempat yang bahkan saya tuh baru tahu pas lihat cek IG-nya Great Eastern. Wah, ini saya baru tahu lah ada ini tempat gitu. Tapi beberapa saya juga udah lihat, dan menurut saya itu keren banget ide kontennya, karena ya balik lagi Indonesia kan negara kepulauan dan yang mana orang-orangnya suka banget jalan-jalan, dan itu menurut saya ide yang brilian banget. Nah, kalau di pas saya cek di situ ada beberapa tempat yang saya udah datengin. Salah satunya itu ada namanya Pantai Otune. Ya, itu di daerah Pulau Timor. Itu menurut saya ya, itu jarang banget saya temukan di Indonesia, sebuah pantai yang seperti padang pasir. Dan itu cantik banget. Itu benar-benar berasa di Namibia lah ya. Karena ada Namibia yang mirip-mirip gitu. Tapi itu ada di Indonesia. Tuh, saya juga sempat lihat itu ada Raja Empat, Wayak gitu. Iya, Wayak. Terus juga ada di daerah Sumatera Barat tuh Bukit Ngarai Sianok gitu ya kan. Cuman Ngarai Sianok kayaknya sedikit umum lah ya. Lembah Harau. Lembah Harau, wah itu bagus banget ya. Itu bagus banget. Itu juga unik banget menurut saya. Terus juga kayak Danau Toba, itu kan banyak spot Bukit Holbung ya. Pesan kamu ke Great Squad bahwa nggak usah keluar negeri dulu. Dalam negeri banyak banget spot yang tidak kalah dengan luar negeri. Betul, makanya sebenarnya itulah yang saya jual dalam konten traveling saya. Jadi kalau cek Instagram saya, itu kebanyakan tuh Indonesia. Karena saya selalu menggaungkan bangga berwisata di Indonesia. Gitu. Apalagi kalau suatu hari kita bisa ke spot-spot itu dengan kereta api. Keren banget nggak sih? Keren banget sih. Vietnam aja sekarang punya loh. Betul. Kereta api untuk mereka lagi mempromosikan Sapa. Jadi setiap orang yang melihat itu nggak usah ke Eropa, ada di Vietnam gitu. Suatu saat kita akan punya seperti itu. Amin, ya. amin. Ngomong-ngomong Sadam, jadi banyak banget yang tertarik dengan konten hari ini, dan dari followernya Great Eastern sudah banyak yang menitip pertanyaan yang mungkin kamu nanti akan jawab, tetapi kita pilih summary dari pertanyaan yang mewakili teman-teman yang lain, bahwa kita pilih pertanyaan yang paling mewakili. Jadi kita mulai mungkin pertanyaan yang dari Catch_Funny, bahwa pertanyaan adalah selama jadi travel content creator pasti berusaha buat nyiapin asuransi buat nge-cover diri selama perjalanan. Nah, kira-kira apa saja jenis asuransi yang wajib kita miliki selama travel? Apa saja manfaat yang lu alami semenjak punya asuransi tersebut? Ini buat kamu nih. Oke, pas banget ya. Jadi menurut saya asuransi itu penting banget, bahkan bukan untuk travel aja ya, untuk semuanya. Nah, cuman karena saya kebetulan itu cukup high risk ya, karena kan saya suka pergi ke gunung ataupun saya suka ya tadi ke daerah-daerah yang itu gitu. Asuransi itu menurut saya penting banget. Saya pernah satu kejadian waktu itu di Bali ya, itu saya kecelakaan lagi jalan-jalan gitu, dan waktu itu saya sampai patah tangan. Apes banget. Apes banget ya, cuman ya namanya juga takdir ya kan. Ya udah akhirnya
mungkin kalau saya nggak punya asuransi, itu berbahaya banget karena ya itu sesuatu yang tidak diduga-duga lah gitu. Makanya tapi karena saya punya asuransi itu nge-cover saya dan saya jadi lebih tenang. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang di luar dari kuasa saya tuh bukan nggak takut ya, cuman lebih ke arah tenang aja kayak tenang aja ada asuransi yang nge-cover gitu. Jadi apalagi untuk traveling yang ke daerah-daerah yang pada dasarnya tuh cukup jarang dijamah sama orang. Itu penting banget punya asuransi dan asuransi yang saya pakai tuh sebenarnya banyak tipenya ya. Salah satunya ya asuransi kecelakaan, terus juga ada asuransi misalnya kan kita suka naik pesawat nih. Terus ada asuransi keterlambatan pesawat, asuransi kalau misalnya pesawatnya nggak jadi terbang, atau juga ada namanya asuransi yang bisa nge-cover kalau kita jalan-jalan terus kehilangan barang itu juga gitu. Itu penting banget sih dan itu bikin saya lebih tenang banget, lebih relax banget karena saya pegang itu ketika jalan-jalan. Kamu udah cocok. Jadi nextnya kalau mau beli asuransi jangan lupa Great Eastern. Oh siap. Iya. Siap. Pertanyaan yang berikutnya dari Rifan. Bagaimana cara kakak untuk memilih tempat terbaik dari traveling? Rekomennya bisa dari mana sih kak? Oke. Wah ini kamu banget nih. Iya benar ya. Jadi biasanya tuh saya nyari tempat terbaik yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Itu pertama adalah cari tempat yang memang jarang orang tahu. Nah cuman balik lagi kalau jarang orang tahu otomatis akan susah nyari tempatnya. Biasanya saya itu nanya ke teman-teman yang ada di daerah. Ada nggak sih tempat yang baru di sana yang jarang orang kunjungin atau apa gitu. Nah dia bilang ada nih namanya ininya ini. Nah baru saya tanya-tanya dan sebagainya detailnya ke sana berapa lama atau apa barulah saya pergi gitu. Jadi biasanya saya tuh nyari tempat itu ya lewat teman-teman yang berada di daerah baru saya explore. Tapi ngomong-ngomong pada saat kamu bicara tempat yang jarang orang datang, bekalnya kamu apa? Misalnya kamu harus siap dengan uang dong. Betul. Nah pasti ATM susah dong di Betul. situ. Berarti kamu bawa uang cash? Iya, kebanyakan saya kalau ke daerah timur, jadi saya udah tahu nih kalau daerah timur itu dari segi pembangunan kurang dan tidak banyak ATM. Bahkan saya pernah waktu itu ke daerah yang tadi saya bilang Kelaba Maja ya, itu di Saburai Jua, itu ATM tuh cuman ada di tengah kota yang kotanya aja jarang gitu. Dan itu saya udah tahu banget gitu. Jadi kalau memang mau ke tempat-tempat yang pada dasarnya jarang orang tuju, sebaiknya megang cash dan saya udah mempersiapkan itu gitu. Pernah nggak sih ke satu tempat yang mungkin baru, kemudian tidak terlalu familiar, kemudian nggak cocok dengan makanannya, atau nggak selera lah. Jadi pada saat kita ke situ, kita nggak menemukan makanan yang bisa kita nikmati. Betul, gitu. betul. Oke, ini menarik banget pertanyaannya karena ini adalah pertanyaan kebanyakan orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh ya kebanyakan mecin ya, MSG dan sebagainya. Akhirnya mereka tuh ngerasa kalau makanannya hambar dan mereka nggak nikmat, kebanyakan sakit. Dan itu sering banget saya temuin. Biasanya saya tuh selalu bawa penyedap rasa kemanapun. Beneran saya bawa. Saya bukan bawa sambal, malah saya juga rasa. bawa sambal. Cuman lebih ke arah kan kalau sambal itu pada dasarnya ya, kalau misalnya kita lagi traveling itu kan cukup membuat kita perut tidak enak. Jadi takutnya malah ke toilet mulu. Jadi saya lebih sering bawa penyedap rasa. Dan saya tahu banget orang Indonesia tuh memang butuh itu. Gitu, makanya saya waktu itu pernah ke Nepal 1 bulan. Dan di mana tuh Nepal ya kurang berasa ya gitu. Akhirnya saya tuh bawa penyedap rasa. Itu banyak banget. Sampai saya ingat banget tuh saya bawa hampir 30 pack. Itu saya buat naik gunung. Jadi pas orang-orangnya lagi mau masak gitu kan, nih pakai penyedap rasa ini. Saking... Nepal apa yang kamu lihat di situ? Saya mendaki ke Everest Base Camp waktu itu, sama Island Peak dan masih banyak lagi. Gitu. Karena itu dekat Bhutan. Iya. Jadi sangat erat yang namanya Nepal, Bhutan itu dengan Holy Land-nya agama Buddha. Betul. Bu Junlin udah pernah ke Bhutan? Saya beberapa kali diajak temanku, tapi belum. Karena katanya di situ kalau kita ikutin travel yang biasanya dikemas itu lebih ke ritualnya. Oke. Jadi itu kan sebenarnya bagi yang beragama Buddha itu ritualnya Siddhartha Gautama, perjalanannya dia di situ. Iya. Tapi kalau Nepal itu apa? Kondisi di sana itu seperti apa sih? Lebih ke kayak orang Nepalnya kan agak hitam ya? Iya. Jadi Nepal itu bisa saya bilang tuh ada kombinasi mungkin antara India sama Asia yang putih ya. Mongolia gitu. Jadi di sana tuh banyak banget dari segi budaya sama dari segi alamnya menurut saya itu udah mencakup semuanya bagus banget. Dan yang paling saya suka dari Nepal itu udah pasti pegunungannya ya.
Plus mereka tuh lebih bersih dibandingkan India. Jadi kalau teman saya nanya, pengen bagusan Nepal atau India, saya selalu bilang Nepal. Gitu. Karena Nepal tuh jauh lebih bersih dibanding India dan lebih bisa dibilang lebih beradab lah ya. Gitu. Itu favorit saya sih Nepal. Gitu. Jadi kalau Bu Chun Lin mungkin pengen coba negara Asia, Jadi, Nepal mungkin bisa. Nepal, karena saya lihat gambar, kayaknya bagus nih. Nah. Jadi kita beberapa tahun yang lalu, pada saat mau bikin, kan kita juga ada agent yang diajak untuk traveling setiap tahun setelah mereka perform gitu. Begitu saya utarakan Nepal, si agen-agen bilang bahwa ngapain ke Nepal, mending Eropa aja. Karena bayangan mereka, Nepal itu adalah tempat yang mungkin tidak terlalu modern, kemudian nggak ada yang bisa di shopping, tapi benar nggak sih? Benar, jadi memang kebanyakan orang Indonesia ya, yang saya tahu, saya punya juga banyak teman, mereka tuh memang nyari, orang Indonesia tuh suka shopping, suka belanja, gitu. Jadi duit yang dibawa banyak. Iya benar juga, makanya saya tuh selalu bilang kayak, mau nyari apa? Kalau mau nyari experience, kita harus cari negara-negara yang memang jarang dikunjungi. Jadi kalau misalnya mau ke negara-negara Eropa dan sebagainya yang itu udah kayak, itu mah belanja, kalau kalian mau belanja kayak ke Hong Kong juga bisa belanja, nggak usah jauh-jauh ke Eropa gitu loh. Tapi kalau mau dapat alam yang dan sebagainya, coba negara-negara yang tadi saya bilang, alamnya bagus banget. Karena ya balik lagi ya, kalau saya sih tidak pernah menjudge orang terkait dengan apa tujuan mereka traveling. Karena kesenangan orang beda-beda. Itu juga sering banget tuh saya bahas, ada orang kayak, nih gaya traveling kamu tuh terlalu kota banget, gak seru gitu. Gaya traveling kamu terlalu desa banget, gak seru gitu. Saya selalu bilang, gak masalah gayanya apapun, yang penting dia enjoy melakukan hal tersebut gitu. Karena itulah hal yang terpenting dari jalan-jalan. Gimana kita menikmati proses jalan-jalannya itu. Gitu. Serinya bagus banget. Ini banyak yang bisa dipelajari dari penjelasan kamu. Jadi apa yang harus dilihat dulu ya. Betul. Jadi kalau mau shopping ya memang harusnya bukan alam yang tujuannya ya. Ya. Kita ke pertanyaan nextnya, bahwa dari Bava_Rian16, menurut Sadam menjadi seorang travel content creator itu adalah sebuah pekerjaan atau hobi. Ada niatan nggak sih ke depannya buat bikin agensi travel sendiri? Wah bagus nih, menjadi inspirasi buat kamu. Dan apa harapan Sadam buat dunia pariwisata Indonesia ke depannya supaya makin tetap maju serta bersaing dengan pariwisata luar negeri? Wah, ini satu pertanyaan bagus menjadi ya? 3 ya. Pertanyaan ada 3, tanya. Oke, jadi yang pertama dulu ya, itu dia nanya sebagai hobi atau pekerjaan ya. Kalau saya menilainya sendiri itu adalah hobi yang dibayar gitu. Jadi pada dasarnya karena ada bayar ya jatuhnya udah pekerjaan. Luar biasa. Itu gitu. Sebenarnya mimpi semua orang. Betul. Dan saya sangat bersyukur saya berada di bidang itu gitu. Jadi pertanyaannya terjawab, itulah pekerjaan. Oke, terus ada niatan nggak sih ke depannya buat bikin agensi travel sendiri? Ada banget, tapi untuk saat ini kebetulan saya pengen enjoy jalan-jalannya dulu, karena jujur banget saya tuh kurang punya pengalaman dalam ngurus orang gitu. Jadi saya kurang berani. Ada orang yang bilang, ya kenapa nggak bayar orang buat ngurus, dan kamu jadi ini aja jadi mukanya aja gitu. Konseptor. Iya gitu. Cuman saya bilang, aduh nggak mau lagi gitu. Karena saya tuh pengennya sesuatu yang pengen saya buat itu harus ada sayanya, dalam tanda kutip. Saya pengen ngebangun sendiri biar ada feels-nya sendiri gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apa harapan buat pariwisata Indonesia ya? Jujur saya berharap banyak banget dari pariwisata Indonesia, terutama alam Indonesia tuh cantik banget. Dan saya nggak pernah berhenti untuk menggaung-gaungkan, Mak bangga berwisata di Indonesia, ayo kita di Indonesia aja dan sebagainya. Karena benar-benar nggak kalah. Nggak kalah cantik ya, dan pada dasarnya memang di kita itu kurang dari segi infrastruktur ya. Benar. Dan itu sangat amat saya sayangkan. Tapi sebenarnya saya juga tidak pengen memburukan pemerintahan Indonesia atau menjudge dan sebagainya, karena memang kita kan kepulauan ya. Gitu, yang pada dasarnya kita luas banget ya, kayak sesimpel dari Jakarta ke Papua aja 4 jam gitu, sedangkan dari Jakarta ke Vietnam aja paling kayak 3 jam ya. Berarti kan pada dasarnya Indonesia tuh luas banget gitu, dan memang wajar kalau tiketnya mahal, karena pada dasarnya orang jarang ke sana. Mungkin kalau orang Indonesia sering ke daerah Papua, itu tiketnya makin murah, sama aja kayak Bali gitu. Mungkin pesan saya untuk pariwisata Indonesia itu, coba kita bangun wisata-wisata di Indonesia biar kayak bisa sekelas Bali, yaitu dari infrastrukturnya dulu. Karena saya yakin itu pasti nanti mengikuti tambah lama, karena udah banyak orang yang kesana, tiket makin murah dan sebagainya. Tapi benar kata kamu bahwa infrastruktur kita tidak mendukung. Betul. Sehingga banyak orang yang merasa, daripada saya ke Raja Ampat
aku jauh lebih murah ke Vietnam, ke Thailand, ya, Iya. atau bahkan ke Hong Kong murah. Jadi balik lagi, hanya dalam negeri kita itu cukup mahal di pesawat. Iya, setuju. Itu makanya tadi infrastruktur sih. Saya ngerasa tapi jauh lebih berkembang banget dibanding saya sebelum 2018 itu. Iya. Bajo waktu saya 2017 datang, wah itu belum ada KFC, belum ada dan sebagainya. Pokoknya belum ada mall atau bangunan lah, itu masih benar-benar bukit-bukit. Terakhir saya ke sana itu udah banyak hotel, udah banyak makan-makanan dan udah jauh berkembang. Dan saya happy banget karena itu jatuhnya membuat pariwisata Indonesia tuh makin naik. Dulu tiket ke Bajo tuh mahal banget. Sekarang udah mulai affordable nih. Hotel bagus jarang ada dulu. Iya, sekarang udah mulai banyak. Dan saya lihat kalau misalnya kita bersatu, pemerintahan juga bersatu dengan masyarakatnya, dimulai dari desa wisata, itu saya yakin banget Indonesia pasti akan maju ke depannya. Gitu. Semoga Pak Sandiaga Uno mendengar kamu nih, bagus. Jadi masukan yang luar biasa. Betul. Supaya pariwisata dalam negeri ini maju. Betul. Jadi kalau ngomong bahwa balik lagi, kita itu adalah sering banget ke Danau Toba. Jadi dulu kalau mau ke Tomok, ke Tuk-Tuk, itu kita nunggu ferry itu lama. Kemudian ferry-nya ada ferry tua. Dan yaitu campur aduk lah dengan barang, sepeda, semuanya jadi satu. Dan akhir-akhir ini ya baru ada ferry yang lumayan bagus. Jadi ya kalau misalnya kita bilang menarik wisatawan dari luar negeri, ya mereka melihatnya itu kurang menarik jadinya. Betul, karena kurang mendukung. Kalau saya mau nanya dong, kan dari tadi Bu Chen nanya saya mulu. Coba saya mau nanya, Bu, kan kayak Ibu suka jalan-jalan juga nih, soalnya dari tadi ada feedback ke saya juga gitu. Daerah mana sih di Indonesia yang udah Ibu kunjungin dan kayak cantik banget deh? Gitu. Saya terakhir yang aku pergi itu adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jadi kebetulan tinggal di hotel yang belakang view-nya itu hamparan gunung sama laut itu. Jadi saya bawa anak saya, begitu nginep di situ sampai dia mengenalkan itu ke temannya. Sehingga begitu lihat video itu, temannya bilang bahwa aku suatu hari harus datang ke negaramu dan saya akan tinggal di hotel yang sama. Jadi saya pikir bahwa pada saat kita melihat alam, kita benar-benar merasa bahwa gila, di Indonesia kita itu nggak kalah cantik sebenarnya. Kalau negara lain mungkin promosinya mereka bagus. Jadi memang alamnya bagus, tapi mereka punya cerita di belakang alam itu yang membuat orang makin pengen lihat. Gitu. Setuju. Dibarengin dengan cerita, oh dulu begini, kemudian ribuan tahun yang lalu seperti ini. Dan cara mereka mempromosikan wisatanya mereka itu bagus lah. Jadi kalau ke luar negeri mungkin banyak orang akhir-akhir ini aja yang tahu bahwa Bali. Dulu orang nggak tahu Indonesia di mana sih. Iya. Gitu. Jadi ya balik lagi bahwa pariwisata yang di luar negeri itu memang tidak semuanya tahu bahwa Indonesia itu punya alam yang luar biasa. Berarti Labuan Bajo? Saya Labuan Bajo, yang membuat aku terkagum-kagum dengan hamparan bukit, laut. Satu hal yang membuat bagus itu aku bilang dia tidak dipenuhi dengan bangunan. Oh iya. Benar. Jadi totally kita hanya melihat savana, gunung, laut, alam, langit itu warnanya bagus banget. Iya. Bagus Jadi banget. saya kan sering ke Labuan Bajo, Bu. Jadi memang di Labuan Bajo itu ada aturan dari pemerintahan sekitar. Nggak boleh untuk merubah bentuk lahan tanahnya. Jadi kalau bukit nggak boleh dibabat, bolehnya ngikutin arah bukitnya. Makanya ya rata-rata hotel di sana tuh ngikutin bukit-bukit. Dan itu saya suka banget konsepnya. Bagus. Jadi kayak model-model ya kayak di luar negeri kan udah banyak tuh kayak gitu kan. Jadi nggak merusak alamnya tapi dia mengikuti. Itu menurut saya wajib dicontoh di daerah-daerah lain harus sih. Ya. Jadi benar-benar dijaga. Betul. Karena kalau di Cina juga sama. Mereka jaga banget alam itu. Ibarat batang pohon jatuh pun jangan kamu geser. Biarkan itu seperti itu. Jadi alam itu benar-benar terjaga dan airnya bersih, nggak ada yang buang sampah. Nah itulah buat menjaga bahwa alam itu dibiarkan senatural mungkin. Setuju. Iya. Dan Labuan Bajo bagusnya kalau sore. Iya, sunset. Sunset dan langit itu membara warna orange, itu bagus banget sih. Jadi ada julukan Bu untuk Labuan Bajo, negeri 1000 sunset. Iya. Betul, di itu julukan. Di sudut manapun sunset tuh warnanya oranye, merah dan sebagainya, ungu, wah bagus banget. Nah, kebanyakan Ibu udah pernah diving belum? Saya diving pernah. Pernah? Iya. Bajo itu spot diving salah satu paling bagus di dunia. Oh. Banyak banget spot diving di Bajo. Bunaken kan? Iya, tapi sekarang Bunaken udah kurang Bajo yang... Bajo cantik sekali. Wajib coba Bu Chen. Iya, next ya. Tapi mungkin seumurku napasnya kadang yang harus diperhatikan.
Tapi nggak apa, sekali seumur hidup harus coba. Harus mudah-mudahan kamu kalau saya kontak tanya-tanya jangan itu ya. Boleh banget, saya Jangan terbuka menghindar. banget. Coba Sadam, nextnya kamu yang baca pertanyaan Oke, berikutnya. boleh. Bang, gimana caranya atur budget dan stick to the plan selama traveling? Karena sering banget ada dana kaget di luar rencana setiap trip. Mau tips and triknya supaya bisa trip efektif, efisien, tapi tetap happy. Wah, menarik banget pertanyaan. Menarik nih. Ya iya. pokoknya di Indonesia tuh yang berhubungan dengan budget itu ramai banget. Iya. Biasanya sih, Bu Chunli, saya tuh selalu udah bikin contingency plan. Saya udah menyiapkan dana darurat memang. Karena ya balik lagi, traveling kan nggak bisa Iya. diduga-duga. Makanya asuransi juga penting banget gitu kan, buat contingency plan Iya. tadi gitu. Nah, saya tuh biasanya udah nyisihin nih. Dan saya tahu, misalnya contoh ke Eropa. Eropa kan pada dasarnya negara cukup mahal. Iya. Saya tuh biasanya menyisihkan dana darurat itu 20% dari dana awal saya buat traveling. Iya. Ya berarti kalau misalnya 10 juta, ya 20%-nya berarti 2 juta. Gitu. Pokoknya sesuaikan dengan destinasi kalian lah budgetnya gitu. Jadi ketika ada pengeluaran-pengeluaran di luar dugaan, kita udah ready gitu. Dan memang betul itu kadang cukup menyiksa ya, karena aduh kenapa sih harus kayak gini? Ya tapi lebih baik udah menyiapkan kan dibanding enggak. Karena kebanyakan orang Indonesia yang tadi saya bilang, mereka tuh nggak ada mitigasi, nggak ada contingency plan. Jadi ketika tiba-tiba ada kejadian di luar dugaan, mereka panik, liburan mereka akhirnya jadi nggak enjoy. Itu banyak banget yang kayak gitu. Itu Iya. sih paling. Tapi kalau kita bilang bahwa ke Eropa, let's say kita bilang bahwa di sana kan mahal. Dan biasanya hotel yang murah itu pinggir kota, jauh kemana-mana. Jadi ya kalau menurut Sadam, ini mungkin sharing aja juga ke Grid Squad bahwa kita beli paket hotel itu sebelum kita berangkat, kan itu mungkin jauh lebih aman. Atau setelah di sana kita searching, mana nih hotel yang aku akan nginep malam ini. Nah, mana yang lebih proper menurut Sadam? Kalau menurut saya itu pertama kita balikin lagi dia nih tipe traveler yang mana. Karena pada dasarnya ada yang suka dadakan. Dadakan. Iya, karena mereka ada tipe-tipe yang Sampai suka, di mana nginep di mana. iya, kayak follow the wave gitu. Iya, Kayak iya. istilah kasarnya udah kalau sampai di sini udah nginep di sini gitu. Jadi dari awal udah tentuin dulu nih kira-kira mau tipe yang kayak gimana. Gitu. Tapi kalau saya itu udah dua-duanya udah pernah nyoba sih gitu. Dan saya ngerasa lebih secure untuk yang opsi saya udah nyiapin mau nginep di mana. Lebih nggak pusing ya? Lebih nggak pusing gitu. Makanya saya selalu nanya ini kita mau traveling kemana, tipenya kayak gimana gitu. Oh kalau tipe santai, oke dari sekarang kita tentuin dan sebagainya. Dan itu biasanya jadi jauh lebih murah Iya, iya. gitu. Terutama di saat ada promo, booking hotel itu bisa Iya, lebih murah. benar. Iya. Itu saya sering banget tuh. Biasanya kayak ini saya baru aja beli tiket. Sebenarnya tahun lalu ya, itu saya beli November itu buat ke Milan, Italia. Itu saya PP dapat 6,2 juta. Murah banget. Murah banget. Itu mungkin bisa jadi tips juga ya buat Iya. teman-teman kalau misalnya mau traveling jauh-jauh hari itu biasanya jauh Dan lebih planning murah. dulu. Betul. Misalnya saya pengen kemana. Betul. Kemudian di saat ada promo tiket itu Betul. diambil. Iya. Betul. Dan saya tuh terkenal di follower saya itu adalah orang yang cukup terplanning. Karena saya tuh benar-benar teman-teman saya tuh bahkan selalu nanya, Dam, tolong bikinin itinerary dong gitu. Karena saya benar-benar itinerary itu detail banget. Iya. Jam segini kita harus ke air terjun, jam segini harus ke sini, jam segini sunsetnya bagus di sini gitu. Karena saya akan ngerasa lebih aman aja kalau ada jadwal yang tertata gitu. Kalau traveling paling lama itu kamu berapa hari? Dalam pengalaman kamu selama menjadi traveler. Oke, saya paling lama itu pernah 3 bulan. Hah? Itu saya road trip dari Jakarta sampai Rote. Naik mobil saya sendiri, itu keliling ya dari Jakarta, nyebrang kemana semua itu 3 bulan lamanya waktu itu. Dan itu karena itu konsepnya road trip, jadi memang saya tidak ngebooking hotel. Jadi Makanya tadi sampai di mana nginep di mana? sampai di mana nginep di mana. Jadi saya nginepnya di mobil biasanya beberapa kali gitu. Dan itu ya balik lagi tadi saya bilang tipe travelingnya gimana gitu. Dan itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup sih, karena seseru itu road trip di Indonesia. Dan kamu kalau travel sendiri, maka semua pengambilan gambar kamu lakukan sendiri juga? Iya, betul. Jadi memang saya cukup dikenal sebagai solo content creator gara-gara saya tuh sering banget ngevideoin sendiri. Dan orang tuh suka terheran-heran emang nggak capek ya dan sebagainya gitu. Iya pasti. Ya saya bilang capek, tapi karena saya enjoy itu ngebuat saya tuh mendapat kepuasan sendiri gitu. Dan mungkin kamu juga harus melihat ini bagusnya di jam-jam tertentu ya. Betul. Dan itu tuh
yang menurut saya menarik banget buat saya sendiri ya, karena itu jadi ciri khas saya. Gitu. Karena kan kebanyakan menurut saya ada definisi dari konten kreator ya, itu adalah seseorang yang create konten. Jadi saya selalu memisahkan antara artis sama konten kreator. Iya, beda. Beda gitu. Makanya saya punya respect lebih banget sama konten kreator. Karena harus memikirkan Betul. konsep yang bagus kayak apa. Betul gitu. Iya, iya. Dan juga membuat follower kamu atau penonton itu bisa kebawa ke alam yang kamu nikmati. Jadi Betul. aku pikir itu susahnya seorang content creator. Kalau hanya ngambil video siapapun bisa. Untuk nextnya pertanyaan berikutnya. Oke. Menarik. Saya baca lagi, Bu. Iya, baca. Oke. Pernah ngalamin kerusakan gadget nggak pas konten gimana gitu? Aduh, ini adalah pertanyaan. Kecemplung ke air mungkin. Wah, udah sering banget. Jujur, Oh ya? Iya, sering banget. Saya punya drone itu bahkan udah 4 itu nabrak, kecemplung, Atau nyangkut. itu udah semua gitu. Jadi pernah banget, bahkan beberapa gear saya memang pernah rusak sampai pecah dan sebagainya. Tapi menurut saya itu udah bagian dari resiko ketika traveling. Jadi ya saya nggak takut gitu. Dan balik lagi karena saya punya asuransi, beberapa barang saya juga saya asuransiin, Bu. Iya. Gitu. Jadi ketika ada kerusakan-kerusakan yang memang di luar dari dugaan, saya nggak takut karena udah punya asuransi. Makanya asuransi itu sepenting itu. Apapun kegiatannya, apapun bidangnya, sepenting itu. Gitu. Bagus. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi dari pertanyaan itu nanti kita ada menyiapkan GoPay buat pertanyaan yang paling bagus. Yang bisa menjadi pemenang dari pertanyaan ini, kita akan siapkan GoPay 300.000 buat selamat kepada Great Squad yang udah nanti akan dihubungi bagi yang menang. Dan terima kasih Sadam atas waktunya. Dan menurutku ini adalah cerita yang sangat inspiratif sehingga kamu masih muda, kamu sukses, kamu jadikan hobimu menjadi salah satu karirmu mungkin ke depannya, dan semoga sebelum kamu tua, kamu udah punya travel agent sendiri. Saya pikir itu karena luar biasa. Hobi menjadi karir itu susah, nggak semua orang bisa. Dan aku pikir kamu akan menginspirasi semua anak muda atau semua Great Squad di sana yang kalau punya hobi, jadikan itu menjadi pekerjaan atau menjadi sumber karir kamu untuk kamu nikmati, dan melakukan itu pasti dengan senang karena itu hobi kamu. Dan sebelum kita akhiri podcast hari ini, mungkin kamu bisa memberikan tips bagaimana menjadi content creator yang sukses bagi semua Great Squad yang ada di sana. Oke, Great Squad. Sedikit kata-kata aja ya dari saya ya, buat teman-teman yang pengen mencoba untuk nge-create konten, terutama untuk di bidang traveling. Kalian mulai aja dulu ya. Kalian mulai aja dulu, nggak usah banyak berpikir, ambil langkah. Abis itu kalian harus konsisten dan persisten. Karena menurut saya, semua orang itu bisa memulai, tapi nggak semua orang itu bisa finish. Gitu. Jadi dimanapun, kapanpun, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah mulai, konsisten, persisten. Itu aja dari saya. Luar biasa. Terima kasih Sadam sudah hadir bersama kami dan juga Great Squad. Reach for Great. Thank you.